salaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minka wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyin. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berkeadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika, mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampai jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad di kulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup tak di Jogja seperti mana orang Jember, saya orang Rembang, hidup di Jogja manfaat, Jember yang manfaat di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu yang manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea yang manfaat di sana bikin masjid. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama pun, saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran karena konstruksinya yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyyin. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi, era Sayyidina Umar Futuhat Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran, tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan dulu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan karena 3 hari gak makan. Kalau di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. Dari Nabi gak makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau di Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbeda di Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa dan ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini tidak? Nabi menjawab, walatus alumna yawma idin aninang. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada bertanggung jawaban. Makanya saya tidak ingin banyak. Oh itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran. Jadi segampang itu orang. Nah karena apa ya itu tadi?
mereka tahu aspek Quran itu diturunkan dalam konteks apa, lafaz ini arahnya kayak apa, mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu gak bener itu. Ada loh, Rasulullah itu anak Nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu gak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah, sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu, bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah, saya dengan Pak Anu berteman lama mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya ada saya kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangon. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal, ya Rasulullah tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, seorang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum al-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap gak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuh atau Islam mu'allaf. Ada satu dua orang yang protes, tentu yang gak pinter, bukan protes pasti tidak. Oh eskal-eskalnya sendiri, kotaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti eskal-eskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau, karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu. Nabi itu bertanya senyum-senyum, relax. Lama-lama sampai ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya kata, mantaulah Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad tidak bunuh sahabat. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi masih mendengar, komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor, kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan, memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda, grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi benar. Itu tidak bagus. Itu kata Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja, supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren, karena mentalnya jangan sampai dari mental memberi kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak pintar. Kalau dulu kampanye ya kampanye saja, biar memberi terus nggak pernah minta, meskipun akhirnya ya gendong. Tapi Nabi dulu didik gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu, supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi benar. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi. Bertanya sama Pak On, saya dan Ibu terjemah UI itu puluhan tahun. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap, saya sangat terbuka. Bukan apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran, saya tidak kepikiran mendapat supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini gak fair. Yang memberi lama kok dapat servis di. Sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah, ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu
orang yang ibadahnya hebat tapi cara berpikir yang dua salah. Orang lagi khawarij itu orang ibadahnya hebat tapi cara berpikir dua. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir kan apa? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Ya itu tadi. Mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah besar. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama, itu sama Abu Sufyan sama. Padahal Islamnya Abu Sufyan baru setahun di Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya yes. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar dan seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwala usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang yang selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi, itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu istihad itu ada, dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, seorang lagi ada kecerdasan anak. Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf,